Oke, masih bareng Mas Kris dan juga Mbak Na. Kali ini di konten Shotcast bukan podcast, episode pertama. Biasanya kita ngonten komedi, terus juga food vlogger, vlog, yang lain-lain. Kali ini kita coba konten ngobrol santai, karena belum pernah ya. Dan yang mau kita bahas di malam hari ini tentang sosial media yang lebih mengerucut ke WhatsApp. Mungkin banyak banget sosial media, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, tapi yang mau kita bahas yang lebih intens kita pakai untuk sehari-hari adalah WhatsApp. Bagaimana caranya kita berwhatsappan dengan lawan chat kita yang bijak dan juga sopan. Oh, sebelum itu kita lagi ada di mana nih, Mbak Na? Kita sekarang ada di Kopi Bosku di daerah Krian, Sidoarjo tepatnya. Jadi kalau kalian mau ngopi santai, ngobrol dengan teman atau bahkan kencan dengan pasangan kalian, ini tempat sangat recommended banget. Bahkan dengan selingkuhan juga bisa ya? Selingkuhan? Enggak lah, janganlah. Oke, apa nih yang kita mau bahas tentang WhatsApp? Mungkin Mbak Na ada pengalaman yang kurang enak saat pakai aplikasi WhatsApp. Bukan aplikasinya ya, tapi maksudnya saat menggunakan WhatsApp untuk chat dengan lawan chatnya. Apa? Kira-kira. Banyak sekali ya kalau pengalaman dari aku sendiri. Waktu itu aku WhatsApp dengan temanku. Ya WhatsApp santai lah. Terus di akhir pembicaraan aku ada pertanyaan ke temanku. Tapi udah dibalas, padahal juga dibaca tanpa ganti menit gitu loh. Jadi langsung dibaca, tapi sampai 2 minggu kemudian udah ada balasan dari sana. Terus dia chat aku, dia aku bales, tapi ndak ada penjelasan kenapa kemarin kok ndak bales WA aku sebelumnya. Jadi ndak terselesaikan yang kemarin pertanyaanku, ndak ada jawabannya gitu loh. Ganti topik baru lagi gitu. Langsung aku tanya, loh kenapa kemarin aku ada pertanyaan kok belum dijawab gitu. Alasannya alah, belah, celah gitu. Baru ada permintaan maaf dari sana dan baru ada penjelasan gitu. Mungkin chatnya sudah tertumpuk sama chat lain ya mungkin. Kalau tertumpuk sih mestinya bisa ya dilihat lagi, kan tertumpuk sampai berapa ratus sih gitu loh. Ya juga ya. Toh temanku sendiri juga ya maaf ya, bukan pejabat atau mungkin bukan artis ya, artis atau mungkin kedudukannya juga aku rasa ya ndak terlalu sibuk lah gitu. Tapi setelah besoknya itu nggak ada permintaan maaf sama sekali ya? Ya itu tadi setelah tak tanya dia nunggu ditanya dulu berarti? Ya dia ngechat, dia tanya-tanya aku tanpa menjawab pertanyaanku sebelumnya. Nggak ada permintaan maaf, tapi setelah aku tanya, why kemarin kok nggak jawab pertanyaanku, alasannya inilah, itulah, gitu. Baru minta maaf dari sana, setelah aku tanya. Setelah Mbak Na tegur ya. Ya gitu. Kalau seperti itu sih, jangan sampai seperti itu ya guys ya. Karena rawan sekali, rancu sekali. Karena perasaan orang itu kita nggak tahu. Dan juga nggak sopan sih ya, kalau menurutku. Kalau menurut kita sih mending selesaikan, kalaupun memang nggak bisa terselesaikan pada hari itu juga, ya besoknya sepurane yo wingi aku gak nutup no chatku soalnya aku ngeloni anakku, terus pulsa aku entek, kan ada balasan ya. Mau balesi kuotanya 0, nah, itu mending baru gitu ini baru isi kuota lagi, enggak apa-apa lah gitu. Tapi paling enggak kan dijelaskan kenapa enggak bales pertanyaannya atau belum menyelesaikan percakapannya, itu paling enggak kalian jelaskan lah. It's okay, enggak ada permintaan maaf, enggak masalah kalau bagi aku ya, cuma dijelasin lah karena apa. Kalau Marcis sendiri ada pengalaman apa? Kalau aku sih sama juga sama temen. Kita chat pertama awal enak ya, biasalah say hello dulu. Setelah itu di tengah-tengah obrolan nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung hilang.
Jadi obrolan di tengah-tengah itu nggak ada endingnya, nggak ada akhir chatnya, itu langsung dia hilang gitu aja. Tapi bukan pertanyaan ya? Bukan Masih ya. belum selesai. Maksudnya ya? kan gini loh, kalau di Bahasanya. akhir chat kan biasanya ditutup sama emo ya kan. Itu bagiku. Kalau mungkin bagi yang lain, ya wis tak anggap iku wis mari, maksud tak tutupno gak tak tutupno ya terserah aku, tak anggap wis mari. Wah, itu kan berarti kita nggak ngelihat lawan chat kita disamaratakan semua. Padahal kan nggak semua orang kayak gitu loh, iya kan. Kalau aku sih mending sampai selesai. Ataupun kalau nggak selesai, bro sorry yo, dilanjut sesuk. Bro sorry yo, saiki aku sih sibuk. Kan gitu bisa. Oh ya wis lanjut. Biasanya gitu. Kalau anak-anak cowok kan kayak gitu. Nggak ada, jadi ya di tengah-tengah langsung hilang, plus hilang sudah. Di ghosting guys. Kalau bisa milenialnya sih di ghosting. Jadi kalau semacam pacaran gitu, ngilang, moro-moro muncul lagi. Tapi ya, gitulah. Tapi besoknya ya dianggap selesai, terus anaknya ya langsung bikin story lagi di WhatsApp. Tapi sudah ini enggak, maksudnya sudah clear belum sampai terselesaikan apa tetap ngambang terus dia bikin story? Ya udah, tak biarin ngambang aja, tak jarno ngambang. Dia nganggapnya selesai ya udah. Mungkin lain kali bagi yang lain jangan sampai kayak gitulah. Kalau bisa selesaikan sampai selesai, baru kalian tinggal ngapain terserah. Ya, Kayak gitu sih. Kebanyakan yang bukan hanya anak zaman sekarang aja sih. Zaman-zaman kita yang zaman old dulu juga. Apa nek istilahnya AI ya, asal ikut lah. Melok-melok kekinian. Kekiniannya tapi sing gak elegan gitu. Masa dari chat kayak gitu aja nggak bisa bijak, apalagi yang lain kan kayak gitu sih. Apalagi sekarang kan kayak dunia kerja kan nyorotnya dari media sosial. Kalau attitude kita nggak baik dalam bersosial media, itu tersorot nanti sama perusahaan-perusahaan, iya nggak? Iya betul. Jadi setauku nih Mas Kris, kalau sekarang itu trace-nya HRD itu untuk proses rekrut itu melalui sosial media yang mereka punya gitu loh. Jadi dari sana bisa di-trace walaupun itu enggak 100% loh guys, tapi itu acuan juga untuk perusahaan hire kalian. Jadi tolonglah diperhatikan dalam bersosial media, hati-hatilah, gunakan kalimat yang baik atau mungkin buat status yang di-post itu yang baik-baik lah gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal status di story-nya WhatsApp itu biasanya kalau banyak orang yang ngepost masalah pribadi. Kalau menurutku sih nggak usah ngepost masalah pribadi ya. Mending kalian post yang seneng-seneng aja, ya yang happy-happy lah. Nggak usah kalian post yang susah-susah. Ya misalkan tengkar sama istrinya, tengkar sama suaminya, tengkar sama pacarnya, gak duwe golek utangan, macam-macam lah masalah di kerjaan, di pos ya. Kalian berharap perhatian dari teman kalian, tapi nanti nggak sesuai ekspektasi, malah gojloki, nanti baper ya kan. Nah, mending ditahan, nggak usah post. Kalaupun memang pengen post, ya dikirim nang nomor dhewe ae. Ada nggak? Jadi disimpan guys gitu loh. Harusnya WhatsApp punya fitur baru ya, ngirim story ke nomornya sendiri. Untuk dibaca sendiri. Kayak gitu. Jadi better kalian tahan, mulai menahan diri. Jadi menahan diri untuk tidak menuliskan atau tidak post hal pribadi yang bersifat sensitif, dalam artian kalian sedang tengkar dengan pasangan kalian atau kalian sedang ada masalah dengan keluarga, keuangan. Misalkan koncoku utang tapi gak bayar nyender gitu, mending ya ditagih aja baik-baik. Kalau itu pun pinjem ya, masih banyak lain lagi. Karena apa? Kebanyakan sekarang itu teman Mas Kris, kalau kita susah itu tambah seneng mereka gitu. Iya sih. Jangankan kalau kita susah mereka seneng, kita sukses saja ya mereka nggak seneng gitu loh.
Iya Jadi sih. kebanyakan nggak seneng daripada empati. Benar, Makanya benar. hati-hati nulis itu, jangan kesenengan nulis, emosi ditahan lah. Mulai belajar ditahan. Tapi kalau memang pengen bener-bener pengen ngepost, aku gak iso ngempet nih, pengen tak post, ya nggak masalah sih. Itu terserah kalian ya kan. Kita cuma ngasih yang menurut kita baik. Kalau menurut kalian nggak baik ya nggak apa-apa. Lah kon lapo ngatur urip gue, terserah sih. Statusku, HP ku, kuota-kuotaku lho, monggo ya kan. Iya. Monggo. Ataupun aku ngasih saran sih, kalau kalian mau post story masalah pribadi kalian, itu pakai bahasa yang levelnya agak tinggi. Biar orang itu nggak mudah baca karakter kalian gitu. Arek iki ngepost story ini kok kata-katanya rodok lumayan ini pujangga teko endi gila kan biasanya gitu loh. Nah itu saranku aja sih. Tapi kalau kalian nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalaupun maksa pengen post masalah pribadi ya it's okay, nggak masalah sih. Tapi Itu. guys, apapun yang kalian post, kalian harus siapkan mental kalian. Karena semua media sosial yang kita gunakan, kita post apapun itu akan Menimbulkan reaksi kan ya? reaksi gitu loh, reaksi reader apa yang sudah kita post gitu loh. Gitu sih Mas Kris. Iya. Jadi mentalnya harus siap, jangan baperan, harus kuat mentalnya. Kalau mau main sosial media ya apalagi yang sekarang kan netizen budiman ini kan mulutnya bener-bener wah ya. Jadi ya mental pun harus kuat. Kalau nggak kuat yo nggak usah main sosmed ya kan, main dakon naik ya kan gitu sih. Dakonan guys, aman, Berarti aman, anteng. Ya kayak gitu sih menurutku yang mungkin yang harus dihindari dan yang dilakukan dalam berwhatsappan itu yang bijak itu kayak gimana ya kayak gitu tadi sih menurutku. Kalau memang ada obrolan ya diselesaikan, jangan ngambang. Terus juga kalau bikin story ya yang seneng-seneng aja gitu sih. Terus kalau chat juga di tengah-tengah jangan langsung hilang. Oh ya satu lagi, kalau memang WhatsApp kalian itu kalian set centang 2 ya kan, pastikan di WhatsApp kalian itu enggak dalam kondisi online ya kan. Percuma kalian set centang 2 enggak centang biru. Kalau lawan chat kalian chat tahu kalian online dan kalian nggak bales, seolah-olah loh padahal kan sudah tak chat padahal kan sudah tak set centang 2 biar nggak kelihatan kalau udah tak baca. Percuma karena terakhir online dilihat juga kelihatan. Kecuali kalian punya fitur yang bisa menghilangkan online tersebut gitu loh. Nggak masalah. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sama sekali online. Nggak masalah. Ada baca juga nggak kelihatan. Ya menurutku sih kalau bisa kalian bales saat itu juga ya kenapa nggak sih? Kenapa harus nunggu besok gitu loh? Kecuali kalau kalian di jalan, lagi rapat, lagi kerja nggak masalah. Tapi kalau kalian cuma ngegame, ya kan, dan itu urgent, teman-teman kalian urgent chat, kalian mendahulukan game ya nggak tahu lagi ya. Nggak tahu lagi sih. Kalau aku sih tipe orang yang kalau memang pada saat ini bisa tak bales, ya langsung tak bales. Kayak gitu sih aku. Ya sama juga sih kalau misalkan aku bisa bales ya tak bales langsung. Tapi kalau misalkan aku masih ada pekerjaan yang tak selesaikan ya tak baca dulu, nanti kalau misalkan aku sudah ada waktu tak bales, tapi say sorry maaf baru bisa bales gitu karena ada kesibukan ini. Usahakan seperti itulah guys, jadi kita lebih menghargai orang lain, intinya seperti itu. Kalau tujuannya centang 2 itu memang untuk privasi, untuk menjaga biar lawan chat kita itu nggak tahu kalau kita sudah baca, nggak masalah sih, karena kita kan nggak tahu ya kesibukan lawan chat kita itu kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi kalau balesnya besoknya atau 2 hari kemudian yo kenemenen rek ya kan, yo kenemenen lah gitu. Aku ada pengalaman lagi nih Mas Kris. Jadi waktu itu temanku ada tanya lowongan pekerjaan ada ndak. Jadi WhatsApp aku ada ndak lowongan pekerjaan, dia lagi jobless ya, belum ada pekerjaan. Terus waktu itu kebetulan ada sebuah perusahaan yang aku tahu itu lagi ada lowongan. Ya sudah aku infokan ada nih di perusahaan X, posisinya ini, pekerjaannya seperti ini, gimana kamu mau nggak gitu. Setelah tanya pekerjaan, ditanyain aku jelaskan
dibaca aja gitu loh. Dibales 3 minggu kemudian guys, 3 minggu kemudian ya nggak mungkin dong perusahaan tiap hari secara gitu loh Mas Kris, hire tiap hari, seleksi tiap hari sampai menemukan kandidat yang cocok gitu loh. Jangan sampai kalian melewatkan kesempatan. Jadi kalau memang kalian butuh ya langsung aja gitu loh. Apabila kalian memang belum sempat bales ya secepatnya lah gitu loh. Atau mungkin si anak tadi itu masih kerja di tempat lain, sulit memutuskan, nggak tahu ngomongnya gimana. Tapi ya simpel aja sih sebenarnya. Aku sih kerja di tempat iki, tak selesaikan dulu ya. Nanti tak kasih waktu lah. Kalau memang aku nggak bisa, nanti tak kasih waktu secepatnya. Aku tak mikir dulu ya. Mending kayak gitu. Selesai sudah. Ya kalau jawabannya seperti itu kan ya tinggal ini aja sih guys, tetap kembali ke kalian gitu loh. Karena kesempatan pun kan kalau memang kalian ingin lompat, ya lompat pekerjaan, itu pun harus cepat. Karena kan tiap waktu itu tadi Mas Kris mereka hire-nya gitu. Tapi setelah 3 minggu itu chat lagi. Iya chat lagi 3 minggu, tanya lowongannya masih ada ndak, aku mau, ya sudah hilang gitu loh. Wong begitu dia nawari 2 hari kemudian perusahaan itu dapet orang. Iya. Nggak mungkin lah nunggu Ya mungkin lainnya lagi. dia mikirnya 3 minggu kemudian masih ada. Itu sih. Ya ada, kalau mau nyari yang lainnya lagi ada. Ya tiap orang memang beda-beda sekali ya. Ya makanya kembali ke diri kita. Kalau memang itu dirasa, oh chatku ini kurang pantas, oh chatku nek bahasaku kayak gini tuh kok kurang iya ya, kok ya opo nih ya kurang apik ya, harusnya ya dari diri sendiri sih. Karena ketikanmu itu menunjukkan level standar dirimu gitu loh. Ya kan? Kalau ketikanmu serono, ketikanmu ngawur ya berarti ya kelasmu ya seperti itu aja gitu. Ya kan? Kalau ketikanmu, karena sekarang bukan mulutmu, ketikanmu ya kan? Jarimu harimaumu sekarang. Jadi hati-hati bersosial media. Benar. Terus juga broadcast masalah berita-berita yang hoax itu kalau memang kita nggak tahu sumbernya jelas dan matang, nggak usah di-share lah, percuma gitu loh. Kalian juga bukan tukang share yang dibayar per jamnya sekian. Kalau share berita 10 bayarannya segini kan enggak gitu loh, percuma gitu loh, ya kan? Share di grup, share di story, percuma, buang waktu. Tapi kalau memang itu valid, terus juga mateng, sumbernya ada, nggak masalah, itu membantu banget ya. Makanya positif negatifnya kan banyak banget. Ini masih ngomong masalah WhatsApp, belum Facebook, belum Instagram, belum Twitter. Ini masih masalah WhatsApp aja sudah, waduh, nggak karu-karuan kalau kita bahas ya nggak. Kita bahasnya cuma pokok-pokoknya aja sih ya. Kayak gitu sih. Kemudian penggunaan emoticon Mas Kris. Jadi sekarang emoticon kan lucu-lucu ya. Cuma kan kita kembali lagi bagaimana cara kita menghargai orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain bicaranya serius atau misalkan misalnya mengucapkan permintaan maaf kemarin seperti Hari Raya Idul Fitri kemarin, usahakanlah dibalas dengan ketikan gitu loh. Jangan sampai menggunakan emoticon sami-sami terus mohon maaf lahir batin, itu menggunakan emoticon stiker ya, kalau stiker lah ya. Stiker. Jadi usahakan dibales lah. Iya sih. Kalau ucapan-ucapan kayak hari raya apalagi sekarang kan nggak bisa kita door to door ya, kok door to door sih. Nggak bisa dari rumah ke rumah ya. Kita kan sekarang lagi bisanya cuma virtual ya. Sudah virtual, tapi kalian juga nggak mengenakkan juga gitu loh. Percuma kalau kalian itu copy paste, awalannya lebay, air beriak, air liur menetes sebelum tangan tak mampu berjabat tangan, percuma, aduh lebay bro, wis langsung selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, selesai sudah. Ya, betul, atau ditulis seperti itu, diattachkan foto masjid mungkin atau gambar ketupat, it's okay lah, enggak masalah kan, buat hiasan supaya menarik gitu lah, card kan gitu, enggak masalah. Iya sih. Intinya kan permintaan maaf gitu. Tapi kalau menurut kalian, yo ini band dramatis mas, band estetik, terserah aku, monggo, itu kan kita ngomong ini kan yang menurut kita baik, yang menurut kalian baik ya silahkan, ya kan?
Tapi ya percuma kalau itu cuma sekedar copy paste ya buat apa sih, itu bukan tulisan, bukan karya kok kalau copy paste. Mending singkat jelas padat tapi ngetik dewe, lebih bangga. Tapi kalau menurut kalian copy paste itu sebuah karya ya monggo dilanjut ya kan, kayak gitu sih. Terus jangan lupa balasnya, jangan dikit-dikit stiker, usahakan guys gitu. Oke lah, sekarang zamannya praktis ya, cuma kan kita lihat-lihat lah. Ya lihat kondisinya, lihat kondisinya, situasinya juga. Betul, jadi harus bisa pandai-pandai memahami apa yang disampaikan lawan chat kita gitu loh. Jangan sampai nantinya membuat kecewa teman kita gitu loh. Yang paling jengkel lagi itu screenshot chat. Ya, screenshot chat dipasang di story, tapi salah satu chatnya itu dihapus. Gawe apa mbok post, bro. Ya kan? Kalau memang kalian mau post, ya sing lengkap biar kita tuh bisa arek iki masalah ini, kita ngasih solusi. Misalkan ada chat, aku butuh jamu kuat. Nah, sak kapsul atas nama iki dicoreti. Lah gimana kita mau ngasih solusi ya kan? Yo jangan di-post gitu loh ya kan. Percuma kalau kalian ngepost paruh-paruh. Ya enggak gitu loh. Iya kan? Yang gentle lah. Kalau kalian ngepost story aja ditutup-tutupi gitu loh. Jadi yang mending kalau post, tujuanku aku tak ngepost iki rek, siapa tahu nanti ada solusi dari teman-temanku, tak share nggak masalah. Lah ngepost dicoreti. Tujuannya itu lo apa gitu loh, nggak ngerti ya. Tujuannya kita post atau share itu artinya kan berbagi. Apa yang mau dibagikan Mas Kris gitu. Kalau aku sih mending respect sama orang-orang yang ngepost dagangan ya, ngepost jualannya, ngepost istilahnya apa yang dijual secara online. Aku lebih seneng kayak gitu sih. Foto produk, di foto bagus gitu. Aku seneng kayak gitu, lebih positif. Informasi apa, berita terpercaya, bukan hoax, seperti itu. Ya memang banyak banget ya Mbak sosial media terutama WhatsApp ini kalau kita bahas nggak kelar-kelar. Nggak akan ada habisnya sih. Jadi ya pesanku berbijaklah dalam bersosial media. Yang menurut kalian belum selesai ya kalian selesaikan. Betul. Gitu aja sih ya. Mungkin nanti kedepannya juga nggak seperti ini sih konsepnya. Bisa juga aku sama temenku ngobrol, bagi-bagi inspirasi ya kan, Mbak Na sama temennya, bagi-bagi resep inspirasi juga biar kalian juga termotivasi, macam-macam lah nantinya nggak kayak gini. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kita ngevlog bareng lagi apa yang perlu kita bahas, yang menurut versi kita baik, ya kita share ya kan, kayak gitu sih. Kedepannya kayak gitu sih. Karena ini bukan podcast, nyangkruk ngopi bareng, ngobrol santai ya kan. Ngobrol santai dimanapun. Kalau podcast kan di ruangan pakai mic, pakai headset, ya di ruangan itu. Kalau kita dimanapun lah, bisa di pantai, bisa di taman, macam-macam lah. Di tengah keramaian. Di tengah keramaian, kayak gitu sih. Ya mungkin itu aja sih konten untuk hari ini ya. Nanti mungkin ada next konten berikutnya, ya tunggu aja lah karya kita berikutnya. Tunggu karya kita selanjutnya.